Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bagi siswa baru kelas 7 di channel Belajar Matematika bersama Bu Mun. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat membandingkan bilangan bulat dan pecahan menggunakan garis bilangan dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Masih ingat ya tentang bilangan bulat? Ya, di SD kalian sudah mempelajarinya, bahkan dari kelas 1. Bilangan bulat terdiri dari, ya kalau digambarkan dengan garis bilangan bulat terdiri dari 0, kemudian bilangan bulat positif, itu dari di sebelah kanan 0, bilangan bulat positif mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nah, untuk selanjutnya bilangan bulat positif ini yang mulai dari 1, ini disebut juga dengan bilangan asli. Nah, bilangan yang dimulai dari 0 ke kanan ini disebut dengan bilangan cacah. Nanti dalam bilangan bulat itu ada juga yang dikelompokkan menjadi bilangan ganjil, ya, yang tidak habis dibagi 2, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan prima, adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya, masih ingat ya? Nah, selanjutnya dalam bilangan bulat itu juga ada yang namanya lawan bilangan. Lawan bilangan, bukan musuh ya. Lawan positif adalah negatif, sebaliknya lawan negatif adalah positif. Ya, kalau kita gambarkan dengan garis bilangan, lawan negatif 1 adalah 1, lawan 2 adalah negatif 2, negatif 3 lawannya 3, 4 lawannya negatif 4, negatif 5 lawannya 5. Saling berlawanan antara positif dengan negatif. Oke, kita lanjut. Untuk membandingkan bilangan bulat, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Ya, Ibu yakin kalian sudah mengenal ya di SD. Yang seperti huruf K itu artinya kurang dari atau lebih kecil dari. Kemudian yang seperti huruf B, perutnya maju ke depan, itu lebih dari atau lebih besar dari. Nah, untuk pada garis bilangan bulat, ingat di sebelah kanan 0 adalah positif, di sebelah kiri 0 adalah negatif. Semakin ke kanan letak bilangan, maka nilainya semakin besar, dan semakin ke kiri letak bilangan, maka nilainya semakin kecil. Sehingga kalau untuk bilangan negatif, jika angkanya lebih besar, maka nilainya kecil. Kalau positif, nilainya besar, angkanya besar, maka nilainya juga besar. Misal, 5 dan 2. Apakah lebih dari atau kurang dari? Iya, 5 terletak di sebelah kanan 2, sehingga 5 lebih dari 2. Kemudian negatif 3 dengan 1. Kalian perhatikan, negatif 3 terletak di sebelah kiri dari 1. Maka, negatif 3 kurang dari 1. Selanjutnya, 0 dan negatif 2. 0 terletak di sebelah kanan negatif 2, maka 0 lebih dari negatif 2. Negatif 4 dan negatif 1. Ya, tadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sehingga negatif 4 kurang dari negatif 1. Bisa dipahami? Oke, lanjutkan. Untuk mengurutkan bilangan bulat, prinsipnya sama seperti kalian membandingkan. Jadi yang letaknya semakin ke kanan nilainya semakin besar, letaknya semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil.
Misal, urutan bilangan 0, 2, negatif 3, 5, negatif 1 dari kecil ke besar. Kalian perhatikan letaknya pada garis bilangan 0, ya. Kemudian letak 2, letak negatif 3, letak 5, dan letak negatif 1. Nah, dari letak-letak tersebut kalian sudah bisa mulai mengurutkan. Kalau dari kecil ke besar berarti dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari besar ke kecil dari kanan ke kiri. Iya, letak dari yang paling kecil adalah negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 5. Ya, negatif 3, negatif 1, 0, 2, dan 5. Kita coba lagi. Urutan bilangan 4, negatif 1, negatif 7, 8, negatif 1, dan 0. Dari kecil ke besar. Kalau angkanya terlalu besar, kalian cukup mewakili saja. Mewakili bilangannya. Jadi tidak perlu kalian satu-satu tuliskan angkanya. Nanti akan lama. Nah, kalau kita tuliskan dalam garis bilangan, kira-kira letaknya seperti ini. Nah, dari letak garis bilangannya, yang paling kecil adalah negatif 91, kemudian negatif 76, negatif 21, 0, 4, dan 83. Jadi urutan dari kecil ke besar, iya, negatif 91, negatif 76, negatif 21, 0, 4, dan 83. Mudah ya? Selanjutnya tentang bilangan pecahan. Ini juga sudah kalian pelajari sejak kalian kelas 3 ya, kalau tidak salah. Kelas 3 atau 4 ya. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dituliskan dengan A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut dengan B tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita tuliskan dalam garis bilangan, misalkan di antara 0 dengan 1 atau 0 dengan negatif 1, kalau dalam jangka 0 ke 1 kita bagi 5, maka dalam garis bilangan itu ada pecahan 1 per 5, 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5. Nah, kalau 1 adalah, kalau dituliskan dalam pecahan menjadi 5 per 5. Begitu juga di sebelah kiri ada negatif 1 per 5, negatif 2 per 5, negatif 3 per 5, negatif 4 per 5. Apakah hanya itu? Tidak, banyak sekali ya. Banyak sekali yang ada di garis bilangan kalau kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, jenis-jenis pecahan. Di SD juga sudah ya, jenis pecahan ada? Iya, ada 5. Yang pertama pecahan biasa, ya, biasa dituliskan dengan A per B atau contohnya 2 per 5. Kemudian pecahan campuran, misalkan 1, 2 per 5. Pecahan desimal adalah yang dalam bentuk koma, misalkan 0,40. Pecahan persen atau pecahan per 100. Kemudian pecahan per mil atau pecahan per 1000. Ingat ya. Untuk membandingkan bilangan pecahan, yang perlu kalian perhatikan adalah penyebut. Tandanya sama ya, lebih dari, kurang dari, atau bisa juga sama dengan. Yang perlu kalian perhatikan adalah penyebutnya. Nah, untuk membandingkan pecahan dengan penyebut sama, misalkan ini tadi dari 0 sampai 1 kita bagi menjadi 10 bagian, maka di sini ada 1 per 10, 2 per 10, 3 per 10, 4 per 10, 5 per 10, 6 per 10, 7 per 10, 8 per 10, 9 per 10, dan 10 per 10 adalah 1. Bagaimana cara membandingkannya kalau penyebutnya sama? Nah, misal 3 per 10 dengan 7 per 10. Kalian perhatikan letak bilangan 3 per 10 dengan 7 per 10. 3 per 10 letaknya di sebelah kiri 7 per 10. Sehingga 3 per 10 lebih kecil dari 7 per 10. Jadi kalau misalkan tanpa garis bilangan, dengan penyebut sama kalian bisa membandingkan pembilang atau angka yang di atas. Jadi 3 per 10 kurang dari 7 per 10. Misalkan lagi 5 per 10 dengan 2 per 10. Lebih besar atau lebih kecil 5 dengan 2? Iya, 5 lebih besar dari 2 atau 5 per 10 letaknya di sebelah kanan 2 per 10. Sehingga 5 per 10 lebih dari 2 per 10.
Nah, untuk membandingkan pecahan dengan penyebut tidak sama. Kalau tadi penyebutnya sama, bandingkan pembilang. Bagaimana dengan penyebutnya yang tidak sama? Misal, 2/10 dengan 3/5. 2/10 ada ya di garis bilangan. Nah, 3/5. Kalian perhatikan penyebutnya 10 dan 5. Apakah bisa disamakan? Bisa. Ingat kembali KPK ya. KPK kelipatan persekutuan terkecil, atau ambil bilangan yang paling kecil yang bisa dibagi dengan 5 dan 10. Iya, 10. Sehingga 3/5 kita ubah ke bentuk pecahan yang penyebutnya 10. 5 dikali berapa? 2. Maka 3 juga dikali 2. Sehingga 3/5 akan senilai dengan 6/10. Nah, sekarang kalian tinggal bandingkan 2/10 dengan 6/10. Iya, kurang dari. Sehingga 2/10 kurang dari 3/5. Sekali lagi, 4/5 dengan 7/10. 5 dikali 2 supaya jadi 10, maka 8 juga dikali 2. 4 juga dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 8/10. 8 lebih dari 7. Sehingga 10/7 atau 4/5 lebih dari 7/10. Bisa ya? Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama, kemudian kalian bingung untuk menyamakan penyebutnya atau mencari KPK-nya? Nah, di sini Ibu akan memberikan trik untuk membandingkan pecahan tanpa menyamakan penyebut. Jadi misal 2/9 dengan 3/8. Kira-kira tandanya lebih dari atau kurang dari ya? Oke, di sini kita cukup kalikan silang. Ya, kita cukup kalikan silang antara pembilang dengan penyebut. 2 kita kalikan dengan 8. 2 kali 8 berapa hasilnya? 16. Nah, tulis hasilnya sesuai dengan letak pembilangnya. Kalau pembilangnya sebelah kiri berarti letaknya di kiri. Kalau pembilangnya sebelah kanan berarti letaknya di kanan. 2 dengan 8 pembilangnya di kiri, maka tulis di kiri, hasilnya 16. Kemudian 3 dikalikan 7 hasilnya 3 kali 9 hasilnya 27. Karena 16 kurang dari 27 ya, maka 2/9 kurang dari 3/8. Bisa? Yuk kita coba lagi. 4/7 dengan 5/11. Kalikan 4 dengan 7 itu 44, tulis di kiri. Kemudian 5 dengan 7 adalah 35. Karena 44 lebih dari 35, maka 4/7 lebih dari 5/11. Mudah ya. Selanjutnya untuk mengurutkan pecahan, prinsipnya sama dengan membandingkan. Kalau penyebutnya sama, kalian tinggal urutkan pembilangnya. Misalkan urutan bilangan pecahan 9/11, 5/11, 8/11, 2/11 dari kecil ke besar. Kalau dari kecil ke besar berarti urutan angka pembilangnya 2, 5, 8, 9. Jadi urutannya adalah 2/11, 5/11, 8/11, dan 9/11. Mudah ya? Nah, bagaimana kalau bilangannya, pecahannya tidak sama penyebutnya? Iya, kita samakan dulu. 5/6, 1/2, 3/4, 2/3. Penyebutnya 6, 2, 4, 3. KPK-nya atau bilangan yang bilangan yang paling kecil yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 3. Iya, 12. Maka penyebutnya kita jadikan 12. Kalau penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga berubah. 5/6, 6 dikali 2, maka jadi 10/12. 1/2, 2-nya dikali 6, maka 6/12. 3/4, 4-nya dikali 3, jadi 9/12. 2/3, 3-nya dikali 4, maka jadi 8. Karena 2-nya dikali 4, maka menjadi 8/12. Nah, kalau sudah sama, untuk mengurutannya kalian perhatikan pembilang.
Pembilang dari kecil ke besar berarti 6, 8, 9, 10. Nah, untuk menuliskan urutannya kembali ke pecahan yang semula. 6 itu adalah 1/2, 8 adalah 2/3, 9 adalah 3/4, 10 adalah 5/6. Sehingga urutan dari kecil ke besar adalah 1/2, 2/3, 3/4, dan 5/6. Bisa ya? Oke. Untuk selanjutnya, seperti membandingkan tadi, Ibu memberi trik juga untuk mengurutkan bilangan pecahan jika kalian kesulitan menemukan KPK atau menyamakan kesulitan dalam menyamakan penyebut. Misal, urutan bilangan 3/7, 2/5, 1/8, 5/9 dari bilangan kecil ke besar. Ayo, coba tentukan KPK-nya 2 menit. Susah ya? 1 menit. KPK dari 7589. Nah, Ibu beri trik supaya kalian tidak perlu mencari KPK, tapi kalian tetap bisa mengurutkan. Nah, caranya adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk desimal dengan cara ini dia. 3/7, 2/5, 1/8, 5/9. Nah, untuk membuat dia menjadi bentuk desimal, kita tambahkan 0 di penyebutnya. Kita tambahkan 0 di penyebutnya. Sehingga pecahannya menjadi 30/7, 20/5, 10/8, dan 50/9. Selanjutnya, setelah kita tambahkan 0 itu, kita bagi pembilang dengan penyebutnya, ya, secara pasangan. 30/7, kita bagi 30 dengan 7. 7 kali berapa? Yang mendekati? Iya, 7 kali 4 adalah 28. Sisa ya. Kalau sisa kita tuliskan 4 plus, artinya sisa. Kemudian 20 dibagi 4, 5. 20 dibagi 5, 4 ya, kebalik maaf. Kemudian 10 dibagi 8, 1. Sisa ya, jadi 1 plus. Kemudian 50 dibagi 9, 9 kali 5 adalah 45. Berarti sisa kita tulis 5 plus. Nah, untuk mengurutkannya, kita tinggal lihat hasilnya. Kalau dari kecil ke besar berarti hasilnya adalah 1 plus, 4, 4 plus, dan 5 plus. Jadi urutannya, urutan dari kecil ke besar, 1 plus itu punya 1/8, 4 itu punya 2/5, 4 plus itu punya 3/7, dan 5 plus punya 5/9. Mudah kan? Bisa ya? Nah, bagaimana kalau pecahannya desimal? Misal, urutan bilangan 0,5, 0,72, 0,283, 0,19 dari kecil ke besar. Ingat, di belakang komanya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk memudahkan, kalian bisa mengubah bentuk desimalnya menjadi 3 angka di belakang koma. 0,5 menjadi 0,500, 0,72 menjadi 0,720, 0,283 tetap, kemudian 0,19 menjadi 0,190. Nah, setelah itu baru kalian urutkan dari yang paling kecil, 190, 283, 500, baru 720. Sehingga urutan dari kecil ke besar adalah 0,19, 0,283, 0,5, dan 0,72. Mudah ya? Oke, sampai di sini. Jangan lupa klik like, kemudian subscribe, dan bagikan pada teman-teman kalian karena berbagi ilmu adalah sedekah. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.